Selamat pagi Bu Anita dan teman-teman. Sekarang kami akan membahas mengenai faktor eksternal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman. Kelompok 6 ini beranggotakan Yohana Saragih dengan NIM 191224027. Lalu ada saya sendiri, Alfonsia Ivo, dengan NIM 191224028. Lalu ada Nur Maria Graciela Hutasoid dengan NIM 191224029. Lalu ada Mauritiana Silungsari dengan NIM 191224026. Dan yang terakhir Francisca Kumalasari dengan NIM 191224030. Pembahasan yang pertama yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi belajar ini yang pertama adalah keluarga. Status sosial ekonomi dan pola asuh dapat berpengaruh pada proses belajar siswa. Kok bisa ya teman-teman? Iya bisa, karena kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi terfasilitasi atau tidaknya siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu pola asuh anak juga mempunyai andil dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja sih pola asuh anak itu? Misalnya, seperti bagaimana seorang anak dididik dalam keluarganya untuk mencapai target, menghadapi tantangan, dan menyadari tanggung jawabnya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor sekolah. Dalam faktor sekolah ini, guru memiliki peran penting, yaitu kompetensi guru dalam menyampaikan materi dan membangun relasi baik dengan siswa. Nah, dalam hal ini, guru harus membangun relasi yang baik antara peserta didik. Jika relasi ini tidak terbangun dengan baik, maka peserta didik sukar menghargai gurunya. Biasanya juga teman-teman, guru itu kan memiliki ciri khas ya, dalam hal apapun, entah cara mengajar, pendekatan, atau lainnya. Nah, dari hal ini saja, peserta didik juga akan nyaman jika guru tersebut memiliki kompetensi dan pendekatan yang baik. Lalu faktor penting yang lainnya dalam faktor sekolah yaitu sarana dan prasarana. Kenyamanan dan keamanan bangunan sekolah, serta fasilitas di dalamnya. Nah, misalnya saja kita ambil contoh ya teman-teman. Jika ingin belajar biologi, ambil contoh materinya virus ya. Nah, jika sekolah memiliki fasilitas lab biologi, pasti peserta didik akan mudah mengerti pelajaran tersebut dan pastinya akan menambah pengalaman mereka. Lalu contoh lainnya, misalnya pelajaran bahasa Inggris, materi yang ingin diberikan misalnya listening ya teman-teman. Nah, jika sekolah memiliki lab bahasa, peserta didik pasti kan akan lebih nyaman dan fokus. Saya juga punya pengalaman dulu waktu SMA. Misalnya waktu SMA dulu saya tuh di SMA saya memiliki lab bahasa. Nah, jadi saat pelajaran materi listening ini, saya dan teman-teman saya bisa mendengarkan jelas tanpa terganggu siswa lain yang sedang berisik atau sedang berolahraga di luar kelas. Seperti itu. Lalu faktor kurikulum. Nah, kurikulum ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam sekolah yang menentukan keberhasilan belajar peserta didiknya. Kenapa sih? Nah, standar kompetensi yang harus dikuasai siswa berpengaruh pada jalannya pembelajaran dan hasil belajar. Apakah pada penguasaan konten atau pembentukan karakter yang ditonjolkan? Nah, hal ini juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Karena seperti yang semua kita tahu juga ya teman-teman, kurikulum ini kan menentukan penguasaan konten atau pembentukan karakter yang akan ditonjolkan nantinya pada peserta didik. Lalu faktor terakhir yaitu faktor masyarakat. Yang pertama yaitu
keadaan ekonomi masyarakat yang memiliki pengaruh dalam penentuan target atau cita-cita. Nah, kehidupan masyarakat yang ekonominya rendah ini biasanya hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi mereka kurang memperhatikan untuk keadaan sekolah seperti itu. Lalu ada situs politik. Situs politik ini seperti misalnya ada kerusuhan. Nah, jika ada kerusuhan, entah itu di sekolah atau di depan sekolah atau di daerah sekolah tersebut, pasti akan mengganggu aktivitas belajar pada peserta didik di mana kerusuhan tersebut terjadi. Nah, karena adanya kerusuhan ini, maka kegiatan pembelajaran pada peserta didik ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka nantinya hasil belajarnya juga tidak akan maksimal. Lalu yang terakhir yang mempengaruhi belajar ini juga bisa iklim dan cuaca. Nah, kenapa sih kok iklim dan cuaca? Karena iklim dan cuaca ini juga merupakan pembawa perubahan fenomena alam. Nah, seperti cuaca yang ekstrim dan bencana alam, ini dapat mempengaruhi aktivitas belajar di sekolah. Jadi misalnya seperti dulu waktu ada sekolah di dekat rumah saya. Nah, itu kalau misalnya sekolah tersebut hujan deras, banjir, maka sekolah itu akan dipulangkan cepat atau bisa jadi diliburkan. Nah, hal-hal seperti itu kan akan mengganggu ya teman-teman aktivitas belajar peserta didik. Seperti itu. Lalu akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Selanjutnya ada peran praktik pengasuh anak. Perbedaan rata-rata antara orang tua kelas menengah dan kelas bawah dalam praktik pengasuh anak merupakan alasan utama perbedaan pencapaian sekolah. Pada saat mereka memasuki sekolah, anak kelas menengah kemungkinan akan baik dalam mengikuti pengarahan, menjelaskan, dan memahami alasan, dan menggunakan bahasa yang rumit. Sedangkan anak kelas pekerja atau kelas bawah dapat mempunyai kurang banyak pengalaman dalam semua bidang ini, menurut Parkai 2006. Faktor ini dapat menunda perkembangan kognisi yang juga memengaruhi kesiapan sekolah. Lalu perbedaan penting lain antara keluarga kelas menengah dan kelas bawah terdapat pada jenis kegiatan yang cenderung dilakukan orang tua bersama anak mereka. Orang tua kelas menengah mempunyai kemungkinan mengharapkan dan menuntut pencapaian yang tinggi dari anak mereka. Dan sedangkan pada orang tua kelas pekerja dan kelas bawah lebih mungkin menuntut perilaku yang baik dan kepatuhan. Selanjutnya ada peran sekolah sebagai lembaga kelas menengah. Siswa dari latar belakang di luar kelas menengah harus utama menghadapi kesulitan di sekolah sebagian karena pengasuh mereka menekankan perilaku yang berbeda daripada yang dinilai di sekolah. Sekolah terlalu mewakili nilai-nilai dan harapan masyarakat kelas menengah seperti nilai individualitas dan orientasi masa depan. Siswa diharapkan bersaing demi nilai, perhatian, dan pujian guru atau imbalan lain. Persaingan dan pekerjaan individu adalah nilai yang ditanamkan sejak dini dalam kebanyakan keluarga kelas menengah. Contohnya lebih jelas adalah keluarga kelas menengah lebih menekankan anaknya itu untuk bersaing, dan untuk kelas bawah anaknya lebih kepada bekerja sama dan saling membantu. Lalu menurut Boykin 1994A mengatakan bahwa siswa dari latar belakang kelas bawah kurang bersedia bersaing dan lebih tertarik bekerja sama dengan teman sebaya mereka. Menurut Boykin ini sama seperti contoh yang saya berikan, yang pada kelas bawah itu lebih bekerja sama daripada bersaing. Memang tidak mengherankan, siswa paling berorientasi ke arah kerjasama dengan orang lain paling baik melalui kerjasama dengan orang lain.
Sedangkan siswa yang lebih suka bersaing belajar paling baik melalui persaingan dengan orang lain. Nah, pada persaingan belajar dengan orang lain itu termasuk pada keluarga kelas menengah. Lalu banyak peneliti seperti Boykin 1994A dan Greenfield dan Cookin 1994 dan Triandi 1995 berpendapat bahwa ada ketidakadilan struktur di ruang kelas tradisional yang bertentangan dengan anak-anak ini. Mereka menyarankan agar guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif agar mereka menerima pengajaran yang selaras dengan orientasi budaya mereka. Selanjutnya adalah kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas. Jika sebelumnya, latar belakang keluarga merupakan faktor utama dalam menjelaskan perbedaan pencapaian siswa, itu berarti bahwa perlibatan keluarga dalam mendukung keberhasilan sekolah anak-anak dapat menjadi bagian dari jalan keluarnya. Epstein dan rekan-rekan pada tahun 2002 menjelaskan 6 jenis keterlibatan yang dapat ditekankan sekolah dalam kemitraan yang komprehensif dengan orang tua. Yang pertama yaitu pengasuhan. Pengasuhan ini dapat dilakukan dengan membantu keluarga di bidang kemampuan mengasuh dan membesarkan anak, dukungan keluarga, pemahaman perkembangan anak dan remaja, dan penataan kondisi keluarga untuk mendukung pembelajaran pada masing-masing tingkat usia dan kelas. Carilah informasi dari keluarga untuk membantu sekolah memahami latar belakang, budaya, dan tujuan keluarga bagi anak-anak. Yang kedua yaitu komunikasi. Berkomunikasilah dengan keluarga tentang program sekolah dan kemajuan siswa melalui komunikasi sekolah ke keluarga dan keluarga ke sekolah. Ciptakanlah saluran komunikasi dua arah sehingga keluarga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan guru dan pengurus. Yang ketiga yaitu bantuan sukarela. Perbaikilah perekrutan, pelatihan, kegiatan, dan jadwal dengan melibatkan keluarga sebagai sukarelawan dan pendengar di sekolah atau di tempat lain untuk mendukung siswa dan program sekolah. Yang keempat, pembelajaran di rumah. Libatkanlah keluarga bersama anak mereka ke dalam kegiatan belajar akademis di keluarga, termasuk pekerjaan rumah, penentuan sasaran, dan kegiatan serta keputusan yang terkait dengan kurikulum lain. Yang kelima, pengambilan keputusan. Ikutkanlah keluarga sebagai peserta ke dalam keputusan pengurusan dan kegiatan dukungan sekolah melalui komite, dewan, atau organisasi orang tua lain. Bantulah perwakilan keluarga memperoleh informasi dari orang yang mereka wakili dan memberikan informasi kepada mereka. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan komunitas. Berkoordinasilah dengan dunia usaha, institusi, organisasi budaya dan sipil, perguruan tinggi atau universitas, dan kelompok lain dalam masyarakat. Sediakanlah kesempatan kepada siswa untuk memberikan layanan kepada komunitas. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua. Orang tua dan anggota keluarga lain mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan anak-anak mereka di sekolah. Apabila seorang guru membangun hubungan yang positif dengan orang tua, ia dapat membantu mereka melihat peran penting dukungan terhadap tujuan pendidikan sekolah dengan melakukan hal-hal seperti menyediakan tempat yang rapi dan tenang bagi anak-anak mereka untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya, apabila guru mengharapkan siswa berlatih membaca setiap malam sebagai pekerjaan rumah, pemberian formulir kepada orang tua untuk ditandatangani setiap malam mengkomunikasikan pentingnya kegiatan tersebut. Nah,
Strategi lain untuk melibatkan orang tua ke dalam pembelajaran anak dapat dilakukan melalui hal berikut ini. Yang pertama, dengan mengunjungi keluarga. Yang kedua, menyampaikan berita berkala yang sering kepada keluarga, seperti menginformasikan tentang apa yang akan dipelajari anak-anak mereka dan apa yang dapat mereka lakukan di rumah untuk mendukung pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan siswa. Yang ketiga yaitu lakukan lokakarya orang tua. Ini dapat dilakukan dengan mengundang orang tua untuk mendatangi ruang kelas sehingga dapat menjelaskan program studi dan berbagai harapan yang guru inginkan, dapat membantu orang tua memahami bagaimana cara mereka mendukung pembelajaran anak-anak mereka. Yang keempat, menyampaikan berita positif ke rumah melalui telepon. Yang kelima yaitu mengajak anggota keluarga menjadi sukarelawan. Permintaan kepada orang tua untuk memberikan bantuan di kelas dengan membagikan keahlian, minat, atau hobi mereka dapat membuat anggota keluarga merasa dihargai. Mereka dapat menjelaskan pekerjaan, tradisi budaya mereka, atau memberikan bantuan ke dalam perjalanan lapangan atau proyek khusus lain. Selain memberikan bantuan tambahan, ajakan ini menyampaikan kepada siswa bahwa Anda menghargai keragaman pengetahuan dan keahlian yang dibawa keluarga mereka ke dalam kelas. Dan yang terakhir adalah menjadikan orang tua sebagai mitra. Penyampaian kepada orang tua dan anggota keluarga lain bahwa Anda dan mereka adalah satu tim yang bekerja sama guna meningkatkan pencapaian anak mereka, menjadikan pekerjaan Anda lebih mudah, dan sangat meningkatkan sikap orang tua terhadap sekolah dan kesediaan bekerja sama dengan Anda dalam masa sulit dan juga masa senang. Lalu, apakah pencapaian rendah siswa dari kelompok berpenghasilan rendah tidak terhindarkan? Sekolah dapat melakukan banyak hal untuk memungkinkan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah berhasil di sekolah. Misalnya dengan intervensi intensif yang telah dirancang untuk membantu mengembangkan kemampuan kognisi anak-anak sejak dini dalam kehidupan mereka, dan untuk membantu orang tua mereka melakukan tugas yang lebih baik dalam menyiapkan mereka memasuki sekolah. Studi tentang program ini telah memperlihatkan dampak yang positif secara jangka panjang pada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin. Khususnya ketika program itu dilanjutkan hingga kelas awal sekolah dasar. Selanjutnya ada faktor-faktor situasional. Faktor-faktor situasional adalah keadaan yang timbul dan berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, namun di luar tanggung jawab oleh staf, pendidik, dan siswa. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh keadaan sosial budaya, kehidupan masyarakat, atau bersumber pada lingkungan alam, seperti keadaan waktu, keadaan musim, dan iklim, yang dimana dihayati oleh staf pendidik dan peserta didik sebagai keadaan yang menyenangkan dan menenangkan, dan bahkan menegangkan dan menggelisahkan. Dan dari sinilah timbul hambatan dalam proses belajar mengajar. Beberapa faktor situasional dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada keadaan ekonomis. Keadaan ekonomis ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, yang dimana guru yang harus mendapatkan pendapatan dari berbagai kesempatan seperti naiknya biaya sekolah dan peserta didik yang akan memikirkan keadaan ekonomi keluarganya. Dari faktor ini akan merasakan keresahan dan memikirkan menutupi kekurangannya. Selanjutnya ada keadaan politik. Keadaan politik seperti ini biasanya seperti peristiwa G30 SPKI. Keadaan saat kondisi psikologis yang kurang menguntungkan untuk menunaikan tugas di sekolah. Yang selanjutnya ada keadaan waktu.
Keadaan waktu adalah jumlah jam pelajaran ditentukan oleh instansi yang berwenang. Namun, banyak guru yang kewalahan dengan waktu yang diberikan. Terkadang, banyak materi yang tertinggal, sehingga banyak dari siswa yang mengikuti les tambahan untuk mendapatkan materi dan banyak terbentur dengan biaya. Selanjutnya, ada alokasi tempat. Keadaan ini juga sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, yang dimana melihat penduduk Indonesia yang semakin ramai, sehingga mengakibatkan ada beberapa perubahan, seperti perubahan lokasi gedung, yang dimana banyak sekali ruangan kelas dipindahkan dekat dengan jalan, sehingga mengakibatkan banyak sekali polusi. Dan yang terakhir ada keadaan iklim dan musim. Keadaan iklim dan musim. Keadaan ini juga kerap membuat peserta didik dan pendidik buyar, yang dimana banyak sekali sekolah yang masih masuk siang, mengakibatkan pendidik dan peserta didik harus melawan panas dan rasa ngantuk. Selanjutnya ada interaksi antar aspek-aspek keadaan awal. Aspek keadaan awal ini untuk memudahkan peninjauan terhadap aspek-aspek keadaan awal dalam interaksi satu sama lain disajikan pada halaman berikut suatu skema. Yang pertama ada aspek keadaan awal pada pihak sekolah masing-masing individu siswa, yaitu faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan belajar, seperti kognitif, yaitu kemampuan belajar, gaya belajar, dan daya fantasi. Selanjutnya, ada yang non-kognitif, hasrat, motivasi belajar, konsentrasi, sikap, dan minat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang ikut berperan dalam belajar, yaitu seperti fungsi sensorik, motorik, yaitu kondisi fisik. Yang kedua, kepribadian siswa. Individualitas, biologis, temperamen, kondisi mental. Yang ketiga, vitalis psikis, lingkungan hidup, perkembangan kepribadian. Selanjutnya, aspek-aspek keadaan awal di luar siswa yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pribadi guru, yang meliputi faktor-faktor kepribadian guru, guru sebagai pendidik, guru sebagai didaktikus, guru sebagai rekan seprofesi. Yang kedua, sekolah sebagai institusi pendidikan, yang meliputi faktor-faktor prasarana dan sarana, suasana di sekolah, kurikulum sekolah, sistem progresi siswa, pengelompokan siswa, pengelompokan tenaga pengajar, pelayanan kepada siswa di luar bidang pengajaran, dan kontak dengan orang tua siswa. Yang ketiga, struktur jaringan dan hubungan sosial, yang meliputi faktor-faktor sistem sosial, status sosial siswa, interaksi guru siswa. Nah, di sini sistem sosial terbagi menjadi 2 pola. Yang pertama, pola organisasi formal dan pola organisasi informal, terutama dalam kalangan siswa. Yang keempat, faktor-faktor situasional yang meliputi keadaan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keadaan waktu dan tempat, dan keadaan klimatologis, iklim, musim. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek yang berperanan positif dan berperanan negatif. Kalau aspek keadaan awal pada pihak siswa berperanan positif, mendukung, menunjang, itu tergantung dari tingkatan dukungan atau hambatan dan tanggapan siswa terhadap semua aspek. Misalnya, pada siswa A, faktor-faktor yang menyangkut aspek keadaan awal siswa pada umumnya menguntungkan, seperti taraf kemampuan belajar tinggi, cara belajar di rumah baik, motivasi belajar kuat dan sekaligus berbentuk intrinsik, berperasaan senang dan berminat dalam belajar. Keluarga mendorong dalam belajar. Faktor-faktor dalam keadaan awal di luar siswa pada umumnya menunjang. Misalnya, guru berketerampilan didaktis, disiplin sekolah baik, status sosial siswa dalam kelasnya memberikan kepuasan kepadanya.
Semua hal itu bersifat positif sekali dan siswa sendiri menilai hal itu sebagai hal-hal yang menguntungkan baginya. Nah, contoh kedua pada siswa B. Faktor-faktor yang menyangkut aspek keadaan awal siswa pada umumnya menguntungkan, seperti pada siswa A. Faktor-faktor dalam keadaan awal di luar siswa banyak yang menghambat, seperti keterampilan didaktis guru agak kurang, disiplin sekolah kurang, status sosial siswa rendah, hawa panas sekali. Semua hal itu bersifat cukup negatif, dan siswa sendiri menilai semua itu sebagai hal-hal yang sungguh-sungguh menghambat. Maka itu akan terjadi pada taraf prestasi siswa tidak dapat diharapkan akan tinggi, paling-paling cukupan saja. Sedangkan berbeda dengan siswa A, taraf prestasi belajar siswa boleh diharapkan akan tinggi. Nah, selanjutnya, jika aspek keadaan awal pada pihak siswa berperan negatif, aspek keadaan awal di luar yang sebenarnya mendukung proses belajar mengajar. Misalnya, pada siswa C, faktor-faktor yang menyangkut aspek keadaan awal pada umumnya sangat menghambat, seperti taraf kemampuan belajar kurang, cara belajar di rumah jelek, motivasi belajar kurang sekali, kesehatan jasmani lemah, keluarga pun tidak mendorong dalam motivasi belajar. Faktor-faktor dalam keadaan awal di luar siswa banyak yang mendukung sekali, seperti keterampilan didaktis guru tinggi, fasilitas sekolah serba lengkap, status sosial siswa dalam kelasnya tinggi, karena berkali-kali telah memenangkan hadiah bagi kelasnya dalam konteks apa saja, misalnya vokal group, sekolah masuk pagi hari. Namun, siswa sendiri tidak melihat hal-hal itu sebagai keuntungan baginya, kecuali status sosialnya. Maka taraf prestasi siswa kiranya akan tetap berkurang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor kognitif dan faktor-faktor non-kognitif. Faktor-faktor kognitif, terutama kemampuan belajar, lebih berpengaruh terhadap taraf prestasi belajar siswa. Sedangkan faktor-faktor non-kognitif lebih berperanan dalam membangkitkan dan mempertahankan semangat dan gairah belajar. Hal ini tergantung dari gradasi atau tingkatan hambatan atau dukungan pada masing-masing kelompok. Misalnya, pada siswa D, faktor-faktor kognitif pada umumnya sangat menguntungkan, terutama kemampuan belajar tinggi. Tetapi faktor-faktor non-kognitif pada umumnya sangat menghambat, seperti motivasi belajar sangat kurang dan siswa berperasaan tidak senang. Maka taraf prestasi siswa kiranya akan kurang, paling-paling cukupan saja. Taraf prestasi kiranya akan meningkat kalau siswa mengalami perubahan dalam motivasi belajar dan berperasaan, sehingga menjadi berperanan cukup positif, paling sedikit berperanan negatif. Contoh kedua pada siswa E, faktor-faktor kognitif pada umumnya agak menghambat, terutama kemampuan belajar sedikit berkurang. Tetapi faktor-faktor non-kognitif pada umumnya sangat mendukung, seperti motivasi belajar kuat, batin tenang karena suasana keluarga akrab, dan siswa berperasaan tenang. Maka taraf prestasi siswa kiranya akan cukup di suatu bidang studi yang tidak menuntut banyak pemikiran, tetapi mungkin sekali kurang dalam program bidang studi yang menuntut banyak pemikiran. Kalau semua aspek keadaan awal luar siswa berperanan positif, aspek pribadi guru dan sekolah sebagai institusi pendidikan kiranya juga berpengaruh lebih kuat daripada struktur jaringan hubungan sosial. Kalau salah satu di antara keempat aspek itu berperanan sangat negatif, kemungkinan besar peranan positif dari banyak aspek keadaan awal yang lain ditiadakan, apalagi kalau berkomunikasi dengan salah satu faktor pada pihak siswa yang ikut berperanan negatif. Misalnya, siswa F memiliki status sosial sangat rendah di kelasnya, dan dia merasa tidak berdaya meningkatkan status sosialnya, karena struktur hubungan sosial itu sudah kuat sekali dan seolah-olah menguasai mencekam kelompok siswa yang bersangkutan. Pengaruh positif dari banyak aspek keadaan awal yang lain kiranya kehilangan daya efektivitasnya, apalagi gairah belajar siswa itu kiranya sudah jauh berkurang. Contoh yang kedua yaitu guru G yang memegang bidang studi matematika di suatu kelas 3 sekolah lanjutan pertama memeriksa teks summatif yang diberikannya pada akhir tahun. Guru ini merasa sangat terkejut karena hasil ternyata sangat jelek.
Padahal, hasil tes-tes formatif selama semester berjalan biasanya cukup baik dan soal-soal tes summatif tidak dibuat terlalu sukar. Nah, ternyata ada satu faktor yang tidak dapat diatur oleh gurunya, yaitu karena siaran TV pada malam hari sebelum hari tes summatif. Pertandingan tinju internasional di Singapura yang di dalamnya bertanding 2 petinju berkaliber besar disiarkan langsung pada pukul 23.00 sampai pukul 01.00. Nah, pertandingan itu sudah ramai dibicarakan berhari-hari dalam kalangan siswa dan guru, lebih-lebih yang putra. Nah, suasana itu yang menyebabkan siswa menonton sepanjang malam sehingga mengganggu konsentrasinya pada saat pelajaran, sehingga menyebabkan nilai mereka berkurang karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.